Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Devi Budi Prakasita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Berikut saya akan men-share screen materi saya, yaitu perkenalkan, nama saya Utari Devi Budi Prakasita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota NIM 181910501001. Hari ini saya akan presentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan kelas A. Berikut soalnya, yaitu soal yang pertama diminta untuk menjelaskan terkait aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Kemudian pada soal yang kedua yaitu memberikan penjelasan terkait metode perencanaan wilayah dan contoh pengaplikasiannya, yaitu pada analisis entropi, LQ, SI, LI, shift share, dan gravity. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan ilustrasi atau gambaran terkait konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan pertimbangan peran lingkungan hidup dan juga ekosistemnya, perubahan iklim global, serta partisipasi dan peran masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana, yaitu RTRW, RDTR, RTBL, dan RTR, kawasan strategis atau KSN, dan dengan keterkaitannya terhadap pertanian industrial. Berikut terdapat beberapa aspek dalam ilmu perencanaan. Terdapat 3 aspek yang paling utama dalam perencanaan wilayah dan kota, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Aspek lingkungan menjadi hal yang penting karena rusaknya lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan lingkungan menjadi hal yang paling penting dalam perencanaan atau menjadi fokus perencanaan saat ini. Contohnya yaitu dalam perencanaan pertanian industrial, pada proses produksi pertanian industrial yang mana menghasilkan limbah tersebut apabila melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka akan mencemari lingkungan. Dampaknya yaitu pada bahan produksi yang ada di lokasi tersebut akan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek lingkungan agar terjadi keseimbangan, dan dalam hal ini proses produksi menggunakan konsep industri hijau yang mana mengolah kembali hasil limbah atau sisa limbah untuk dimanfaatkan kembali merupakan salah satu cara relevan yang diterapkan dalam pertanian industrial berkelanjutan. Kemudian aspek ekonomi merupakan salah satu aspek penting karena dapat menentukan kesejahteraan. Dalam perencanaan pertanian industrial contohnya yaitu proses produksi yang mana berdasarkan kedekatan bahan baku dengan pabrik dan juga proses pengolahan limbah yang memperhatikan aspek lingkungan dapat mempengaruhi aspek ekonomi. Kemudian aspek ekonomi yang menentukan kesejahteraan secara luas yaitu contohnya pada yaitu pada nilai kompetitif suatu kawasan, di mana dalam satu kawasan dengan meningkatnya nilai kompetitifnya maka akan dapat meningkatkan nilai ekspor yang dimiliki atau meningkatkan jumlah ekspor pada kawasan tersebut. Nantinya akan meningkatkan nilai permintaan pada pasar, sehingga nilai ekonomi akan semakin meningkat pada kawasan tersebut. Diharapkan terjadinya integrasi kawasan dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dari adanya nilai kompetitif tersebut dari suatu pabrik tersebut, yang mana nantinya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada aspek sosial, perlu adanya pada aspek sosial yaitu karena masyarakat merupakan subjek dan objek utama dalam perencanaan itu sendiri, maka aspek sosial merupakan hal yang utama, sehingga adanya dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting. Contohnya dalam kondisi atau suatu permasalahan
terkait perencanaan kawasan agropolitan untuk ditingkatkan menjadi agroindustri. Maka masyarakat perlu untuk mengetahui dan mendukung adanya rencana tersebut. Yang mana untuk mendapatkan dukungan tersebut maka perlu adanya FGD atau Forum Group Discussion untuk mengetahui pendapat masyarakat setempat apakah mendukung dan mau berpartisipasi terkait hal tersebut. Karena masyarakat merupakan subjek dan objek utama dari perencanaan itu sendiri. Sehingga dalam suatu perencanaan akan gagal apabila dukungan dan partisipasi masyarakat tidak ada. Selanjutnya yaitu menjelaskan terkait analisis entropi, LI, LISI, shift share, dan gravity. Analisis entropi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi suatu industri. Kemudian pada LQ, SI, dan LI merupakan analisis untuk menentukan basis yang dimiliki atau kecenderungan potensi suatu kawasan yang mana nantinya dapat memudahkan dalam menentukan pemusatan kawasan. Dalam LQ pengaplikasiannya pada besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan. Kemudian pada SI yaitu untuk menunjukkan kekhasan yang dimiliki. Dan pada LI yaitu digunakan untuk menentukan wilayah yang potensial untuk dikembangkan pada aktivitas tertentu. Kemudian pada analisis shift share yaitu digunakan untuk mengetahui keunggulan kompetitif suatu wilayah atau kawasan yang nantinya dapat menentukan kemungkinan pasar dapat kompetitif atau tidak dibandingkan dengan kawasan lain. Selanjutnya yaitu analisis gravity, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur arus perdagangan antar negara. Keempatnya yaitu analisis entropi, LQ, LI, SI, shift share, dan gravity merupakan hal yang penting dalam menentukan lokasi industri. Dalam perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk dilakukan saat mencari lokasi industri. Karena untuk mendukung pertanian industri dapat berkelanjutan, maka suatu lokasi yang dipilih perlu untuk mendukung industri tersebut agar dapat berkelanjutan, sehingga hal tersebut menjadi hal yang penting untuk digunakan saat menganalisis atau mencari lokasi industri pertanian atau lokasi industri yang lain yang diharapkan nantinya dapat berkelanjutan. Selanjutnya yaitu yang ketiga terkait lingkungan hidup dan ekosistemnya, perubahan iklim global, dan partisipasi peran masyarakat. Seperti yang kita tahu, saat ini kondisi lingkungan hidup berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan ekosistemnya dalam perencanaan pembangunan pertanian industrial, konsep pembangunan industri hijau dianggap dapat berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat menjaga lingkungan hidup dan juga ekosistem. Karena dalam konsep hijau tersebut memperhatikan aspek perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan ketangguhan ekologis. Serta seperti yang kita tahu, pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan seringkali malah menghancurkan suatu ekosistem ataupun lingkungan hidup itu sendiri. Contohnya dalam pertanian yang mana pemberian pupuk yang berlebih dapat merusak ekosistem lain, yaitu contohnya pada pemberian pupuk yang berlebih yang mana nantinya air dari aliran pertanian tersebut akan sampai ke sungai maupun danau. Nantinya muncul eceng gondok yang dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup seperti ikan, fitoplankton, dan makhluk lain di sekitarnya. Dalam pertanian industrial, hal tersebut dapat dilihat pada hasil limbah yang dihasilkan, yang mana apabila melebihi daya dukung dan daya tampung, dapat merusak lingkungan hidup dan juga ekosistem. Oleh karena itu, dalam konsep pertanian industrial hijau,
muncul adanya daur ulang limbah yang mana dimanfaatkan untuk bahan bakar atau dari hasil sisa lain untuk dimanfaatkan menjadi produk-produk lain yang dapat digunakan kembali. Hal tersebut dilakukan agar hasil limbah tidak berdampak besar pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian pada perubahan iklim global, yaitu sangat mempengaruhi pada bidang pertanian. Karena pada kondisi kering, seharusnya suatu pertanian dapat pada kondisi kering, jenis tanaman-tanaman tertentu dapat tumbuh. Namun karena perubahan iklim global yang berubah dan tidak sesuai dengan waktu normal, maka hal tersebut akan menimbulkan pengerusakan pada tanaman dengan jenis-jenis waktu tertentu. Sehingga dalam hal ini adanya konsep perencanaan yang memperhatikan perubahan iklim dengan menggunakan media digital untuk membantu para petani yaitu menggunakan media digital untuk membantu para petani. Sehingga dalam konsepnya yaitu menggunakan media digital tersebut untuk dapat diakses oleh para petani sehingga dapat menentukan tanaman-tanaman musim yang dapat ditanam sehingga tidak terjadi gagal panen. Kemudian pada partisipasi dan peran masyarakat, yaitu adanya aspek ketangguhan ekonomi dan sosial dan juga yang juga diwujudkan dalam koperasi dan juga kapotan atau ikatan-ikatan petani lain yang mana nanti diperkuat contohnya pada perubahan iklim tersebut. Biasanya terdapat ikatan-ikatan, maksud saya pada perubahan iklim global yang mana iklim global mempengaruhi bidang pertanian karena terdapat jenis-jenis tanaman yang musiman. Akibatnya apabila terjadi perubahan iklim yang mendadak, maka akan menimbulkan petani gagal panen. Hal tersebut berdampak pada kerugian yang besar bagi para petani. Oleh karena itu, perlu adanya konsep perencanaan yang memperhatikan perubahan iklim dengan menggunakan media digital saat ini untuk membantu para petani sehingga dapat menghindari gagal panen ataupun kerugian yang besar nantinya. Kemudian pada partisipasi dan peran masyarakat, yaitu dalam partisipasi dan peran masyarakat, adanya aspek ketangguhan ekonomi dan juga sosial yang diwujudkan dalam koperasi dan gakpotan, yaitu selain itu pada gakpotan. Kemudian pada pertanian industrial berkelanjutan, peran masyarakat yang lainnya yaitu terkait perencanaan pembangunan pabrik, yang mana perlu dilakukan FGD terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui partisipasi dari masyarakat. Karena dalam setiap aspek perencanaan, masyarakat perlu untuk diikutsertakan karena nantinya hasil atau dampak yang ada akan mempengaruhi karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari perencanaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu keterkaitan dokumen perencanaan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RTRW, RDTL, RTPL, dan RTR kawasan strategis. Maka dapat dijelaskan keterkaitan masing-masing dokumen perencanaan tersebut dengan keterkaitannya terhadap pertanian industrial, yaitu pada RTR kawasan strategis, yang mana telah muncul kawasan-kawasan yang dianggap dalam perencanaannya dianggap strategis. Dalam hal ini yaitu pertanian industrial tersebut. Dengan menggunakan analisis untuk mengetahui titik pusat lokasi industri yang dianggap strategis sesuai dengan basis sektor pertanian,
kemudian dicantumkan dalam RTR kawasan strategis tersebut. Dalam RT/RW masing-masing kawasan, mengacu pada RTR kawasan strategis, maka dicantumkan kembali dalam rencana kawasan strategis masing-masing kawasan tersebut untuk diatur dalam peraturan daerah, yang kemudian nantinya didetailkan lokasinya untuk bisa dijadikan kawasan lokasi industri pertanian dalam RDTR, yang mana nantinya sesuai dengan zonasi yang diperbolehkan atau diizinkan, yang mana harus sesuai dengan zonasi yang diperbolehkan atau diizinkan. Kemudian detail bentuk ataupun IPAL dan lainnya yang lebih detail dalam skala bangunan dan lingkungan akan diatur dalam RTBL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.